Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, di dalam kanal YouTube ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube ini, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan berbagai macam update materi UDBK Soshum untuk mapel sosiologi. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan terkait materi metode penelitian sosiologi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke pokok pembahasannya. Pertama-tama, kita awali terlebih dahulu dengan memahami makna metode penelitian dalam ilmu sosiologi. Nah, secara etimologis atau asal-usul katanya, maka metode itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah metodos gitu ya. Dan metodos ini memiliki makna yaitu cara atau jalan. Nah, di dalam perkembangannya nanti, metode berarti cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran daripada ilmu. Nah, setiap metode penelitian itu selalu memiliki ciri pokok gitu ya atau karakteristik tertentu nih. Nah, begitu pula dengan metode penelitian sosiologi, pasti memiliki ciri-ciri pokoknya gitu ya. Nah, sekurang-kurangnya ciri pokok daripada suatu metode itu ada yang pertama adalah ada permasalahan gitu ya yang akan dikaji atau yang akan diteliti. Tentu ya harus ada yang namanya permasalahan nih. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya hipotesis. Apa itu? Yaitu kesimpulan yang bersifat sementara yang harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya. Kemudian yang ketiga yaitu harus ada usulan, yaitu mengenai cara kerja atau cara penyelesaian permasalahan dan hipotesis yang ada gitu ya. Nah, ketika kita memandang sosiologi sebagai sebuah metode, oleh karena itu pasti menggunakan yang namanya metode ilmiah nih dalam mempelajari gejala-gejala alamiah khususnya yang sesuai dengan karakteristik daripada ilmu sosiologi yaitu gejala kemasyarakatan. Nah, di sini saya coba berikan beberapa teknik riset gitu ya menurut Paul B. Harten dalam sosiologi untuk mempelajari gejala-gejala alamiah itu tadi gitu ya. Nah, teknik riset ini nanti dibagi menjadi beberapa golongan. Jadi yang pertama adalah yakni teori studi cross seksional dan longitudinal. Apa itu? Nah, untuk studi cross seksional sendiri itu adalah suatu pengamatan yang meliputi suatu daerah yang luas dan dalam suatu jangka waktu tertentu. Nah, kemudian untuk studi longitudinal yaitu suatu studi yang berlangsung sepanjang waktu yang menggambarkan suatu kecenderungan atau serangkaian pengamatan sebelum dan sesudahnya. Nah, kemudian teknik riset yang kedua menurut Paul Horton adalah terkait eksperimen laboratorium dan eksperimen lapangan. Nah, penelitian eksperimen lapangan itu adalah pengamatan yang dilakukan di luar laboratorium di mana penelitian memberikan pengalaman-pengalaman baru kepada objek secara umum kemudian diamatilah hasilnya gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu adalah penelitian pengamatan nih teman-teman. Jadi sebenarnya penelitian pengamatan ini hampir sama gitu ya dengan eksperimen, tetapi dalam penelitian pengamatan peneliti itu tidak mempengaruhi terjadinya suatu kejadian. Nah, itu tadi tiga teknik riset menurut Paul B. Harton dalam sosiologi ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang metode penelitian sosiologi menurut Suryono Sukanto nih, teman-teman. Jadi yang pertama menurut beliau adalah kualitatif gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan kualitatif itu? Jadi kualitatif itu adalah metode yang menggunakan cara kerja dengan menjabarkan hasil penelitian berdasarkan penelitian dan pemaknaan terhadap sesuatu yang diperoleh gitu ya. Nah, kemudian Eee, metode ini tuh sebenarnya digunakan apabila data hasil penelitian, tidak dapat diukur dengan angka gitu ya, atau dengan ukuran-ukuran lain yang sifatnya itu eksak. Nah, kemudian yang kedua menurut, Suryono Sukanto yakni terkait, metode kuantitatif.
Nah, kuantitatif itu apa? Kuantitatif itu adalah sebuah metode yang digunakan peneliti dengan mengutamakan bahan-bahan penelitian keterangan dengan angka-angka sehingga gejala-gejala yang diteliti dapat diukur dengan menggunakan skala, indeks, tabel, dan formula tertentu yang cenderung menggunakan uji statistik. Jadi kalau misalkan datanya itu nanti berkaitan dengan angka-angka gitu ya, nah maka itu nanti bisa dikategorikan sebagai penelitian kuantitatif. Nah, sedangkan untuk kualitatif sendiri teman-teman itu nanti, masih dibagi-bagi lagi gitu ya menurut Suryanus Kanto. Jadi sekurang-kurangnya ada 3 jenis metode kualitatif nih. Yang pertama adalah metode historis. Apa itu metode historis? Jadi metode historis ini adalah sebuah metode pengamalan, yang menganalisis peristiwa-peristiwa dalam masa silam untuk merumuskan prinsip-prinsip yang sifatnya itu umum gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah komparatif nih. Nah, komparatif sendiri itu adalah metode pengamalan dengan membandingkan antara bermacam-macam masyarakat serta bidang-bidang kehidupan manusia. Jadi, kata kuncinya adalah di membandingkan gitu ya. Nah, ini kan berasal dari kata bahasa Inggris yaitu compare. Kalau dalam bahasa Indonesia komparatif yang diartikan adalah membandingkan. Jadi metode untuk membandingkan bidang-bidang yang tujuannya adalah untuk memperoleh perbedaan dan persamaan yang digunakan, apa ya, sebagai petunjuk gitu ya, tentang perilaku masyarakat Indonesia baik itu di masa lalu ataupun masa yang akan datang. Nah, kemudian yang ketiga yakni metode studi kasus nih. Nah, apa itu? Jadi studi kasus ini adalah metode pengamatan tentang suatu keadaan kelompok masyarakat setempat, lembaga-lembaga maupun individu gitu ya. Dan nanti, dalam melakukan metode studi kasus itu ada beberapa alat-alat yang bisa digunakan gitu ya, seperti halnya, teknik wawancara nih atau melakukan tanya jawab gitu ya dengan, apa ya, objek yang sedang diteliti atau masyarakat yang sedang diteliti. Atau ya istilahnya mungkin interview gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah teknik, menggunakan, partisipan observasi teknik. Nah, apa ini? Ini adalah, sederhananya di mana nanti peneliti atau yang sedang mengamati sebuah, masyarakat atau sebuah gejala-gejala di kemasyarakatan, itu turut serta nih teman-teman di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat yang diamati itu. Jadi, sederhananya si pengamatnya itu terjun langsung di masyarakat yang sedang diteliti gitu ya. Dan kemudian yang ketiga adalah teknik, questionnaire, yaitu memberikan beberapa daftar pertanyaan gitu ya untuk dijawab oleh para responden gitu ya dalam, masyarakat tertentu gitu. Jadi ada 3 ya, ada wawancara, ada partisipan observasi teknik, dan yang terakhir adalah questionnaire. Nah, itu tadi 3 jenis metode kualitatif. Nah, tetapi ternyata masih banyak nih teman-teman metode-metode dalam penelitian sosiologi yang bisa digunakan gitu ya. Nah, sini akan saya sebutkan beberapa. Jadi yang pertama yaitu terkait, metode deduktif nih. Apa sih yang dimaksud metode deduktif itu? Yakni, metode yang dimulai dari hal-hal yang berlaku umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus nih. Contohnya yang gimana Pak gitu. Jadi contohnya ini misalkan ada siswa gitu ya dari SMA B itu ada kesimpulan yang mengatakan pinter-pinter gitu. Jadi siswa SMA B itu pinter-pinter. Kemudian, Budi itu adalah siswa kelas, 10 gitu ya, SMA B gitu, dan dia juga dikatakan pintar gitu ya. Nah itu kan berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang sifatnya khusus nih. Tadi kan yang umumnya adalah ya semuanya siswa SMA B itu pintar. Nah kemudian untuk yang hal-hal yang sifatnya khusus, Budi itu kan salah satu, anggota, yaitu siswa SMA B, jadi otomatis si Budi juga pasti pinter gitu ya. Jadi itu adalah contoh daripada metode deduktif. Kemudian yang kedua yaitu metode induktif nih. Metode induktif itu adalah sebuah metode gitu ya yang, apa ya, mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Nah ini sama, eee, lawan balik daripada deduktif ya. Kalau induktif ini dia berangkat dari hal-hal yang sifatnya itu khusus untuk menuju ke kesimpulan yang sifatnya umum. Nah contohnya seperti apa? Tentunya kebalikannya tadi gitu ya. Misalkan Andi nih, Andi ini adalah, seorang siswa yang pintar nih di kelas 11 SMA.
A misalkan. Kemudian Dina seorang siswa yang pintar di kelas 11 SMA A misalkan. Dan kemudian ada namanya, siapa ya, Markus misalkan. Seorang siswa yang pintar juga dari kelas 12, SMA A gitu. Maka kesimpulan yang bisa kita tarik dari data-data itu adalah bahwa ya siswa-siswi SMA A itu ya pintar-pintar gitu ya. Itu contohnya berangkat dari hal yang sifatnya khusus menuju ke hal yang sifatnya umum. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah metode empiris nih, teman-teman. Nah, apa sih metode empiris itu? Jadi metode empiris itu adalah suatu metode yang mengutamakan keadaan-keadaan nyata di dalam masyarakat gitu ya. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada metode fungsional nih. Nah, metode fungsional itu apa? Jadi metode fungsional itu adalah sebuah metode yang dipergunakan untuk menilai kegunaan lembaga-lembaga sosial masyarakat dan struktur sosial masyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima yakni adanya metode rasional gitu ya. Nah, apa sih metode rasional itu? Metode rasional yaitu adalah suatu metode yang mengutamakan penalaran dan logika akal sehat untuk mencapai pengertian tentang masalah kemasyarakatan gitu ya. Jadi di sini metodenya dituntut untuk menggunakan penalaran dan logika akal sehat. Ini adalah ciri khas daripada metode rasional. Nah, itu tadi teman-teman terkait metode-metode yang bisa kita gunakan dalam penelitian sosiologi. Nah, selanjutnya untuk, mengasah dan mencari tahu gitu ya, menggali, pemahaman teman-teman terkait, materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka kita akan, masuk ke latihan soal. Nah, ini ada soal yang pertama yakni, nomor satu, dengan metode titik titik, peneliti mengamati secara langsung perilaku para objek penelitiannya. A. Wawancara, B. Observasi, C. Eksperimen, D. Angket, E. Kuesioner. Nah, untuk soal nomor satu ini, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B nih teman-teman, yaitu observasi gitu ya. Kenapa observasi? Karena pengamatan atau observasi itu adalah sebuah metode pengumpulan data di mana peneliti atau kolaboratornya atau yang ini ya, yang peneliti bersama-sama itu mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada di lapangan. Ini kan sesuai dengan soalnya gitu ya, yaitu peneliti mengamati secara langsung objek penelitiannya. Jadi yang paling sesuai adalah ya observasi gitu ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, berikut teknik-teknik sosiologi menurut Paul B. Harten, kecuali A. Studi cross-seksional, B. Eksperimen laboratorium, C. Penelitian pengamatan, D. Studi longitudinal, atau E. Teknik kuantitatif. Untuk soal nomor 2 ini, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E, teman-teman, yaitu teknik kuantitatif. Nah, kenapa teknik kuantitatif yang salah? Karena memang menurut Paul B. Harten, teknik riset itu dapat dilaksanakan dengan 5 cara gitu ya. Yang pertama studi cross-seksional, 2 studi longitudinal, 3 eksperimen laboratorium, 4 eksperimen lapangan, dan yang terakhir adalah penelitian pengamatan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E ya. Mohon maaf di sini ada kekeliruan ketikan ya. Harusnya ini adalah opsi yang E yang benar. Oke teman-teman, ini adalah sudah sampai di akhir video pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran hari ini itu bermanfaat gitu ya dan nanti bisa apa ya, membantu kalian ketika nanti kalian benar-benar akan menjalani tes UTBK, SBMPTN sesuai dengan jurusan yang kalian minati masing-masing. Saya doakan semoga sukses dan bisa lulus sesuai dengan jurusan yang kalian pilih, yang kalian minati. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.